Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Sekarang kita memulai materi pertama di kelas 11 tentang sel. Yang akan kita bahas nanti adalah tentang memahami komponen kimiawi penyusun sel. Jadi apa saja komponen kimiawi yang terdapat dalam sebuah sel yang menyusun makhluk hidup? Karena sel itu sendiri adalah unit terkecil dari kehidupan. Nanti kita akan membahasnya. Kemudian transportasi zat yang terjadi di dalam sel yang meliputi ada difusi, osmosis sampai dengan proses eksositosis dan endositosis. Mempresentasikan kompetensi dasar terakhir, mempresentasikan pemahaman tentang struktur dan fungsi sel. Jadi nanti di dalam setiap sel itu terdapat berbagai jenis organel sel yang struktur dan fungsinya akan kita bahas secara detail pada masing-masing submateri nanti. Lanjut, ini tujuan pembelajaran afektifnya. Nah, ini tujuan pembelajaran kognitifnya. Anda harus tahu teori-teori tentang sel. Jadi, apa itu sel menurut berbagai macam ahli yang mendefinisikan sebuah sel. Kemudian, Anda juga nanti bisa mengetahui berapa besar ukuran sel tersebut berdasarkan literatur, karena sel itu adalah suatu bentuk yang sangat kecil karena dialah yang menyusun tubuh kita. Jadi kita bisa menjadi satu organisme atau individu seperti ini terbangun atas triliunan sel, yang di dalam sel terdapat berbagai macam organel sel. Nah, selnya siapa yang akan kita bahas? Kita akan bahas sel hewan maupun sel tumbuhan. Dan kita harus mengenal ada tipe sel prokariotik pada bakteri dan alga biru, serta sel eukariotik yang ada pada hewan dan tumbuhan. Lanjut di sini kita belajar dari jarak jauh sehingga kemungkinan kecil tidak akan bisa melakukan pengamatan dengan mikroskop. Nanti kalau keadaan memungkinkan kita bisa mengamati sel secara langsung melalui mikroskop di sekolah kita. Karena sekolah MAN 2 Mojokerto sangat lengkap, mikroskopnya banyak dan siap untuk digunakan. Nah, apa yang Anda ketahui tentang sel? Coba perhatikan Nah, di sini sel kita ada berbagai macam jenisnya. Ada sel otot, ada sel saraf, ada sel epitel dan sel darah merah, dan banyak sekali macamnya. Nanti akan kita bahas satu persatu macam jenis sel pada materi tentang struktur hewan atau jaringan pada hewan. Nah, sel itu akan membentuk suatu organisasi yang akan menjadi jaringan. Jadi sel-sel yang sama akan membentuk satu kesatuan menjadi jaringan. Contoh, sel otot akan membentuk satu kesatuan yang sama menjadi jaringan otot. Nah, jaringan satu dengan jaringan lain, contoh, selain kita punya jaringan otot untuk berkontraksi, kita punya jaringan saraf yang digunakan untuk melakukan respon terhadap rangsangan atau mengkoordinir apapun yang ada di dalam tubuh kita. Itu semuanya dikendalikan oleh saraf.
Nah, ini kita mencontohkan jaringan otot dulu. Jaringan otot akan bersinergi dengan jaringan lain membentuk suatu organ. Ini contohnya adalah organ lambung. Nah, organ satu dengan organ lain ini saling berkaitan sehingga terbentuklah sistem organ. Kita hanya melihat satu jenis sistem organ saja. Di sini adalah sistem pencernaan. Nah, sistem organ satu dengan sistem organ lain inilah yang membentuk satu kesatuan sehingga akan menjadi satu organisme atau disebut satu individu. Jadi, tingkat organisasi kehidupan dalam satu organisme mulai paling rendah adalah atom yang ada di dalam organel sel. Ini tingkat kimiawi. Kemudian sel. Jadi sel adalah unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Setelah sel, jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel yang sama membentuk satu kesatuan. Kemudian terbentuklah organ. Organ adalah kumpulan dari berbagai macam jaringan yang saling berkaitan. Kemudian lanjut organ satu dengan organ lain. Coba lihat ini ada organ kerongkongan atau disebut juga esofagus. Ini organ esofagus berhubungan dengan organ lambung, berhubungan dengan organ duodenum atau usus halus. Inilah yang disebut sebagai sistem organ. Jadi sistem organ satu berhubungan dengan sistem organ lain membentuk organisme. Apa saja sistem organ selain sistem pencernaan? Banyak sekali, Nak. Ada sistem pernafasan, ada sistem ekskresi, ada sistem reproduksi, ada sistem saraf, dan semuanya itu yang akan membentuk satu individu. Sampai di sini dulu, Nak, tentang tingkat organisasi kehidupan mulai dari tingkat rendah, tingkat kimiawi, sel, sampai satu organisme. Cukup itu aja yang Ibu sampaikan. Sampai di sini nanti baru kita akan membahas poin berikutnya. Apa saja organel yang menyusun dalam satu sel. Sekian dulu, Nak. Semoga bisa dipahami penjelasan singkat dari Bu Mukhlisa. Ya, saya Guru Man 2 Mojokerto. Anda siswa yang baru kelas 11, semoga bisa memahami dan saya tunggu jika memang ada pertanyaan dari penjelasan saya, Nak. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.